Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, objek wisata Pantai Carita di Pandeglang, Banten dipenuhi wisatawan hari ini. Akses menuju kawasan pun sempat mengalami kemacetan panjang. Ribuan wisatawan memanfaatkan libur hari ketiga Lebaran di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Wisatawan ini datang dari berbagai wilayah, baik dari Banten maupun dari luar kota. Akibatnya, arus lalu lintas menuju kawasan ini macet panjang. Untuk mengurai kemacetan, polisi dan Dishub setempat melaksanakan rekayasa lalu lintas. Seperti biasa, hanya mungkin ada rekayasa, terutama untuk yang jalur Cipacung, Pak. Jalur Cipacung karena mungkin ini yang dari arah bawah, terutama yang dari arah Pandeglang menuju wisata cukup padat. Sementara kita rekayasa menuju arah AMD Kadobanen. Demikian. Kepadatan wisatawan di Pantai Carita, Pandeglang diperkirakan masih akan terjadi hingga hari Minggu besok. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kerumunan wisatawan di Gunung Mas, Puncak Bogor, Jawa Barat dibubarkan petugas. Selain itu, sejumlah pengendara dari luar Bogor diputar balik di pos penyekatan Simpang Gadok. Kerumunan wisatawan di Gunung Mas Puncak Bogor, Jawa Barat ini dibubarkan Satgas Penanggulangan COVID-19. Wisatawan yang sedang berfoto di perkebunan teh ini mengabaikan protokol kesehatan, padahal berkerumun berpotensi menularkan COVID-19. Selain menertibkan wisatawan di kebun teh, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang sedang bersantai di sepanjang jalan puncak. Karena adanya PKL yang di pinggiran sepanjang kebun teh yang mengakibatkan mereka berkerumun. Untuk itu saya rencananya nanti gabungan dengan TNI Polri, ya, tim Satgas kita akan lakukan operasi besar untuk menyelesaikan supaya tidak berkerumun ya di sini. Ada bayi. Ya, ada bayi. Ya. Udah putar balik aja lah. Jalan sebenarnya Pak. Ya. Kasih kesempatan masyarakat daripada saya ke tempat lain. Ya. Kalau memang banyak jalan. Sementara itu, keributan terjadi di pos penyekatan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pengendara warga negara Timur Tengah ini menolak diputar balik. Padahal ia tak memiliki tanda penduduk Bogor dan tidak membawa surat bebas COVID-19. Meski sempat beralasan membawa balita, petugas tetap memutar balik pengendara ini. Penyekatan di Simpang Gadok menjadi bagian dalam menekan penyebaran COVID-19 di masa libur Lebaran. Pemerintah setempat membatasi pengunjung ke wilayah puncak sejak 12 hingga 16 Mei. Hanya warga Bogor atau mobil berplat F yang dapat masuk ke wilayah puncak. Untuk memaksimalkan kebijakan ini, petugas mengoperasikan 9 pos penyekatan selama 24 jam. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon pengunjung marah dan kecewa karena objek wisata di kawasan Ancol ditutup secara sepihak oleh pengelola tanpa pemberitahuan. Warga yang sudah datang meminta agar uang mereka dikembalikan. Karena kita hari Minggu itu nggak bisa. Nggak ada. Kalau ada kita nggak mungkin transfer uang, ya nggak? Kalau ada kita nggak mungkin transfer uang. Calon pengunjung Taman Impian Jaya Ancol ini protes lantaran rencana liburannya gagal setelah tempat wisata di Bilangan Utara Jakarta ini mendadak tutup. Sejumlah pengunjung lainnya ikut protes karena penutupan Taman Impian Jaya Ancol tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu. Padahal mereka telah membeli tiket secara daring dan kini belum ada kabar terkait pengembalian dananya. Nggak tahu, saya baru tahu nggak boleh masuk. Kan bayar ada pemberitahuan nggak ada pemberitahuan. Ada yang enggak. Terus ibu nanti mau kemana nih Bu? Ya nggak tahu, saya nggak ada mana anak saya bagaimana ya, kecewa dong. Udah pakai baju renang daripada ya kan.
Pihak manajemen beralasan menutup sementara tempat wisata hingga besok untuk mengevaluasi penerapan protokol kesehatan. Nah, penutupan ini dimaksudkan untuk kami ada penguatan mengenai protokol kesehatan setelah kami melakukan evaluasi gabungan, dan ini kami harapkan bisa kedepannya bisa menjadi bisa dapat memfasilitasi pengunjung untuk lebih nyaman. Sehari sebelumnya pengunjung Taman Impian Jaya Ancol mencapai 40.000 orang. Meski telah membatasi jumlah pengunjung sesuai anjuran protokol kesehatan COVID-19, nampak ada kerumunan pengunjung di beberapa titik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga memadati Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Para wisatawan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat memasuki tempat wisata tersebut. Hari kedua setelah Lebaran, warga berbondong-bondong mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Tempat wisata ini masih menjadi pilihan masyarakat Jakarta untuk menghabiskan masa libur Lebaran bersama keluarga. Hingga Sabtu pagi tercatat 13.000 pengunjung telah masuk di Taman Marga Satwa Ragunan. Meski demikian, sejumlah persyaratan termasuk mendaftar online sehari sebelum kedatangan, serta menyertakan KTP DKI Jakarta harus dilakukan pengunjung untuk masuk ke dalam Taman Marga Satwa Ragunan ini. Meski demikian, dari 27.000 pengunjung yang terdaftar secara daring, Taman Marga Satwa Ragunan tetap membatasi pengunjung hingga 30% atau sekitar 3.000 orang. Jam operasional Taman Marga Satwa Ragunan pun dibatasi hingga pukul 2 siang. Syarat itu apabila pengunjung tidak pakai masker meskipun mendaftar secara prosedural, tetap kita nggak boleh kasih masuk. Ataupun nanti kita akan siapkan masker gratis lah. Nah, mudah-mudahan semua sudah pakai masker. Terus yang kedua, tetap jaga jarak aman di dalam areal. Dan selalu kami pantau, ada tim pemantau, tim Satgas yang akan melihat pengunjung. Bila tidak patuh, bisa kami tegur. Bisa juga kita keluarkan dari areal apabila tidak patuh. Ada berapa taman sih Pak yang buka? Apa semuanya buka atau ada yang tutup? Terus yang favorit mana Pak? Kalau wahana yang dibuka cuma Pusat Primata Semuser ya. Selain Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah juga dipadati pengunjung. Bahkan pengunjung di pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur sempat membludak saat dilakukan buka tutup oleh pihak pengelola hingga menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Setelah 5.000 pengunjung di dalam TMI keluar, pintu gerbang kembali dibuka. Hal ini guna menghindari adanya kerumunan di dalam wisata Taman Mini Indonesia Indah. Sementara setelah membludaknya jumlah pengunjung, wisata Taman Mini Indonesia Indah akan ditutup selama 2 hari ke depan, tepatnya pada tanggal 16 dan 17 Mei 2021. Penutupan ini berdasarkan surat edaran dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta terhadap seluruh tempat wisata di Jakarta. Ya, berdasarkan edaran dari Dinas Pariwisata Pemprov DKI, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 17, seluruh tempat wisata tidak terkecuali Taman Mini tutup. Jadi kita pastikan untuk besok sampai tanggal 17 kita ditutup dan 18 mudah-mudahan bisa buka kembali. Wisata Taman Mini Indonesia Indah akan dibuka kembali pada tanggal 18 Mei mendatang dengan tetap membatasi pengunjung sebanyak 20% dari jumlah kapasitas normal sebesar 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau pos penyekatan arus balik di Tol Purbalenyi Sabtu malam. Arus balik belum terpantau hari ini, namun lonjakan jumlah kendaraan terjadi di tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono Sabtu malam meninjau pos penyekatan arus balik di Tol Purbalenyi kilometer 125 Kota Cimahi, Jawa Barat. Arus balik pemudik hari ini belum terlihat. Kepadatan kendaraan masih terpusat di kawasan wisata dan pusat perbelanjaan. Selain meninjau arus kendaraan yang disekat, ia juga meninjau langsung rapid antigen terhadap pemudik. Bahwa secara nasional volume arus kendaraan hari ini
menuju Jawa, menuju Jawa Barat, Bandung, dan menuju Sumatera itu rata-rata mengalami penurunan 68%. Kemudian yang masuk ke Jakarta mengalami penurunan 56%. Artinya belum ada tanda-tanda pergerakan arus yang dari Jawa Tengah maupun Jawa Barat menuju Jakarta sampai malam hari ini. Kakor Lantas menyebut ada sekitar 1,5 juta warga yang mudik ke wilayah Jawa dan Sumatera pada Lebaran tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, Polri menambah 109 checkpoint di tol dan jalan arteri di Sumatera dan Jawa. Ada stikernya juga Pak kalau dari periksa. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Untuk mencegah peziarah yang nekat, penjagaan di sejumlah TPU di Jakarta diperketat. Larangan berziarah berlangsung hingga besok untuk mencegah penyebaran COVID-19. Larangan ziarah kubur di DKI Jakarta ternyata tak diindahkan warganya. Pintu masuk tempat pemakaman umum Utan Kayu dirusak warga yang ingin berziarah pada Jumat kemarin. Bahkan salah satu peziarah sampai mengancam petugas yang berjaga. Usai peristiwa perusakan itu, penjagaan di TPU Utan Kayu semakin diperketat. Tim Satpol PP juga sudah dihadirkan di TPU Utan Kayu. Dengan keberadaan mereka-mereka, kita juga merasa terbantu. Terima kasih atas koordinasi dengan mereka-mereka. Saat kejadian itu memang posisi di luar area gerbang itu sudah ada penumpukan massa untuk mengarah masuk ke wilayah TPU Utan Kayu. Tapi ada salah satu dari si peziarah yang menerabas dan ditahan sama teman-teman Satpol PP. Dia menyatakan memang harus masuk. Perusakan pintu masuk TPU juga terjadi di TPU Tegal Alur pada hari yang sama. Ratusan peziarah merangsek masuk meski dihadang petugas. Akhirnya penjagaan di TPU Tegal Alur diperketat dengan menerjunkan 125 personil. Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan larangan ziarah kubur jauh-jauh hari sebelum perayaan Lebaran, yakni pada 12 hingga 16 Mei 2021. Pelarangan ini tentu untuk menekan angka kasus COVID-19 karena saat ziarah kerap terjadi kerumunan dan protokol kesehatan tak jarang diabaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pentas seni barongan di lokasi wisata Desa Tirto Kanjeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dibubarkan Satgas COVID-19. Pentas dibubarkan lantaran menimbulkan kerumunan massa dan tidak berizin. Sekelompok pemuda desa menggelar pertunjukan seni barong untuk menghibur warga di wisata Desa Tirto Kanjeng, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pertunjukan itu pun diminati warga hingga akhirnya kerumunan tak terhindarkan. Akhirnya hiburan yang menimbulkan kerumunan ini dibubarkan Satgas COVID-19 daerah. Karena di sini terjadi kerumunan tanpa diikuti penerapan protokol kesehatan dan rawan terjadinya penyebaran COVID-19, maka Satgas COVID-19 Kecamatan Todanan menghentikan atau menstop kegiatan ini. Diharapkan Bapak Ibu pedagang yang ada di wisata Tirto Kanjeng, Desa Kajengan dapat meninggalkan tempat. Pihak penyelenggara pun meminta maaf dan langsung membereskan seluruh fasilitas. Satgas pun berpesan agar penyelenggaraan hiburan rakyat dikoordinasikan terlebih dulu. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Tim Satgas COVID-19 membubarkan kegiatan halal bihalal dan bujang gadis di Kabupaten Tanggamus, Lampung dini hari tadi. Polisi juga mengamankan puluhan orang, termasuk penyanyi dan penyelenggara acara. Kerumunan massa yang mencapai kurang lebih 800 orang dibubarkan paksa polisi dini hari tadi.
Mereka berkumpul dalam kegiatan halal bihalal dan bujang gadis di Tanggamus, Lampung. Polisi bahkan harus melepaskan tembakan peringatan beberapa kali untuk membubarkan massa yang tengah menikmati acara musik. Warga diminta pulang ke rumah karena dinilai melanggar protokol kesehatan. Polisi mengamankan 23 orang serta alat musik yang digunakan untuk mengisi acara. Mereka yang diamankan merupakan panitia acara dan sejumlah penyanyi. Dari hasil swab antigen, 23 orang tersebut dinyatakan negatif. Namun hasil tes urin diketahui 4 orang positif amfetamin. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri menyita balon udara setinggi 50 meter di area persawahan di Ponorogo, Jawa Timur. Meski sudah dilarang, warga tetap menerbangkan balon udara dan menyalakan petasan yang menjadi tradisi setiap Lebaran. Petugas gabungan TNI Polri ini berlarian di pematang sawah Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Mereka mengamankan balon udara setinggi 50 meter dan ratusan petasan yang menempel di balon tersebut. Satu orang warga yang menerbangkan balon udara langsung ditahan polisi. Petugas gabungan rutin merazia balon udara dan petasan setiap Idul Fitri. Warga sudah diimbau untuk tidak menerbangkan balon udara karena dapat menyebabkan kebakaran dan mengganggu penerbangan. Ditemukan balon udara sekitar 50 meter paling besar ini. Terus untuk ada bahan peledaknya juga dan sudah kita amankan satu orang. Razia balon udara liar dan petasan masih akan terus digelar hingga sepekan ke depan. Warga yang tertangkap menerbangkan balon udara dan membakar petasan akan langsung ditindak petugas. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga yang mengetahui kondisi korban menangis histeris. Sejumlah orang mencoba menyelamatkan bocah laki-laki yang ditemukan tenggelam di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar sore tadi. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Bocah berumur 12 tahun ini sudah tak bernyawa. Tangis keluarga pun pecah. Sebelum ditemukan tewas, bocah ini bermain bersama 3 teman sebayanya di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga. Korban sempat minta tolong sebelum tenggelam. Korban diduga tidak bisa berenang di saat bermain di tempat yang sebenarnya bukan lokasi wisata ini. Sebenarnya bukan tempat rekreasi ini, bukan tempat rekreasi. Mungkin karena dia lewat sehingga berenang itu. Tapi itu lokasi bukan tempat rekreasi. Ini pintu air Tanjung Bunga, ini pintu air danau ini, Danau Tanjung. Korban kemudian dievakuasi dan diotopsi di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Serangan udara Israel menghancurkan gedung kantor di Associated Press dan beberapa media lain. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda.